Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Apotek Panji Tilar. Jadi SKPL ini disusun oleh dua orang, yaitu Ellen Cahyaniswari dengan NIM 2020 1037031164 dan Devi Aprilia Dinanti dengan NIM 2020 1037031127. Sistem kebutuhan perangkat lunak. Satu, pendahuluan. Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak perancangan sistem informasi apotik Panji Tilar. Tujuan dari dokumen ini untuk mencatat berbagai kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional diambil dari kebutuhan user terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Kebutuhan fungsional dilakukan analisis terhadap input, proses, normal, dan alternatif, dan output. Melalui dokumen ini diharapkan dapat menjadi suatu penjelasan yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Dalam dokumen ini akan dipaparkan secara garis besar mengenai bagaimana alur jalannya penjualan serta pembelian obat pada apotik tersebut. 1.1 Tujuan. Tujuan dari dokumen ini yaitu memberikan informasi mengenai kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional diambil dari kebutuhan user terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem, aturan-aturan bisnis, serta atribut kualitas yang mengiringinya. Pada masing-masing kebutuhan fungsional dilakukan analisis terhadap input, proses normal dan alternatif, dan output. Dokumen ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam melihat spesifik kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh perangkat lunak. 1.2 Ruang lingkup. Semua hal yang tercantum pada dokumen ini berisi tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, perancangan sistem informasi apotik Panji Tilar. Bentuk dari sistem informasi berupa penjelasan mengenai siapa pemakainya, bagaimana menggunakan sistem, serta apa fungsi dari sistem informasi tersebut. Dengan adanya dokumen ini dapat membantu mengetahui kebutuhan user yang sebenarnya. 1.4 Gambaran umum dokumen. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai kebutuhan dan gambaran tentang bentuk dari sistem penjualan dan pembelian obat. Dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini kurang lebihnya mencakup beberapa hal, yakni deskripsi mengenai bagaimana bentuk dari produk ini ketika telah menjadi sebuah sistem penjualan dan pembelian obat, serta penjelasan mengenai kebutuhan-kebutuhan dari sistem penjualan dan pembelian obat ini ketika proses pembuatan nantinya. Deskripsi sistem 2.1 Lingkungan sistem berupa adanya suatu alur yang jelas dalam penjualan dan pembelian obat pada apotek Panji Tilar. Untuk sistem pembelian, dimulai pembeli untuk membeli obat dari kasir apoteker, melakukan login pada sistem, lalu melakukan pengecekan stok obat. Apabila stok obat kurang, pemilik akan membuat daftar obat apa saja yang akan dibeli. Setelah memasukkan daftar pada data penjualan, lalu membuat laporan. Pihak apotik kemudian membuat kopi resep serta kwitansi untuk pembelian. 2.2 Memformalkan kebutuhan. Use case diagram. Use case diagram yaitu diagram ini menunjukkan himpunan dan aktor-aktor. Diagram ini memiliki peran penting untuk mengorganisir dan memodelkan perilaku sistem yang dibutuhkan oleh user. Use case diagram yang diusulkan pada perancangan sistem apotek Panji Tilar berbasis web. Jadi gambar use case diagram yang kami usulkan. Deskripsi use case untuk melakukan pembelian obat, aktor, pemilik apotek, kasir apoteker, dan pembeli. Input yang diperlukan, data obat. Kondisi awal, aplikasi menampilkan halaman utama, skenario utama, aksi, aktor, dan reaksi sistem. 1. Pembeli melakukan transaksi dengan apoteker. 2. Kasir atau apoteker melakukan login pada sistem.
3. Pengecekan ketersediaan obat. 4. Pemasukan data obat. 5. Memasukkan data pembelian. 6. Mencetak struk atau faktur. 7. Membuat laporan. 2.3. Mendesain proses. Karakteristik pengguna. Berikut ini adalah daftar pengguna beserta penjelasannya dari Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat pada Apotek Panji Tilar. 1. Pemilik apotek. Pemilik apotek melakukan pengecekan terhadap laporan dan stok obat. Selain itu, pemilik melakukan pengontrolan terhadap sirkulasi obat, obat mana yang masih layak dan mana yang tidak layak. 2. Kasir apotek. Kasir tugasnya adalah untuk mencatat penjualan obat, baik resep atau obat tanpa resep, juga melayani penjualan obat. 3. Pembeli. Pembeli yang melakukan transaksi dengan kasir dalam jual beli obat. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam sistem. Activity diagram login kasir. Jadi ini merupakan gambar dari activity diagram yang diusulkan. Activity diagram login pemilik. Jadi ini merupakan activity diagram yang diusulkan. Fungsi dari sistem penjualan yang tujuan dari fungsi ini yaitu untuk mengatur proses penjualan yang ada di apotik Panji Tilar, melakukan kontrol terhadap stok obat yang ada. Aktor A. Pemilik apotik. B. Kasir. Input Input yang diperlukan data obat. Proses yang terjadi, pemilik atau kasir melakukan cek stok obat, apakah obat tersedia atau tidak. Pemilik melakukan update terhadap stok obat. Pemilik membuat nota sebagai bukti terjadinya transaksi. Pemilik membuat laporan data barang per periode serta merancang pembelian. Output yang dihasilkan, laporan transaksi penjualan obat. Jadi ini merupakan activity diagram pembelian. Fungsi sistem pembelian, tujuan dari fungsi yaitu untuk menambah kekurangan stok obat dan melakukan pengontrolan terhadap kualitas obat yang tersedia. Aktor A. Kasir apotek. B. Pembeli. Input yang diperlukan data obat. Proses yang terjadi, kasir melakukan cek terhadap data obat serta membuat nota pembelian. Kasir melakukan konfirmasi nota barang. Output yang dihasilkan, laporan transaksi pembelian serta laporan sirkulasi obat. Ini merupakan sequence diagram, di mana sequence diagram yaitu bersifat dinamis atau diagram urutan yang menekankan pada pengiriman pesanan dalam suatu waktu. Ini merupakan sequence diagram untuk login kasir. Dan ini diagram sequence apoteker. Diagram sequence transaksi pembayaran. 2.4 Mendesain kelas aplikasi. Kelas diagram yaitu memperlihatkan himpunan kelas-kelas antarmuka, kolaborasi, serta relasi. Diagram ini umumnya dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek. Ini merupakan gambaran kelas diagram yang diusulkan. 2.5 Merancang basis data. IR diagram. Diagram Entity Relationship atau IR adalah representasi visual dari hubungan antar entitas dalam database. Dalam konteks ini, diagram IR dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas seperti pelanggan, pesanan, bahkan obat-obatan yang lainnya. Ini merupakan rancangan dari IR diagram. 2.6 Merancang antarmuka.
2.6.1 Deskripsi kebutuhan umum. Kebutuhan antarmuka eksternal. Pada perangkat lunak apotik Panji Tilar mencakup kebutuhan antarmuka pemakai dan antarmuka perangkat lunak. A. Antarmuka pemakai dikembangkan menggunakan UI dan UX dengan desain tampilan yang mudah dipahami serta berbasis web. Pemakai dapat berinteraksi dengan user melalui situs web browser, di mana perangkat lunak ini akan menerima input pada menu awal untuk memvalidasi user. B. Antarmuka perangkat keras. Kebutuhan minimum hardware yang dapat digunakan untuk sistem informasi apotik Panji Tilar adalah semua perangkat seluler seperti laptop, komputer, dan sebagainya yang mengakses internet. C. Antarmuka perangkat lunak. Untuk mengakses web apotik Panji Tilar bisa memakai segala jenis browser untuk mengaksesnya. D. Antarmuka komunikasi. Dibutuhkan hanya komputer atau laptop sebagai pengatur jalannya server pada web serta maintenance rutin terhadap produk terbaru. Rancangan antarmuka sistem informasi apotik Panji Tilar adalah desain tampilan dan navigasi dari sebuah sistem web yang menyediakan layanan jual beli obat antarmuka. Web ini dirancang dengan baik agar mudah digunakan dan memudahkan kasir dan pemilik apotek untuk pendataan dalam pembelian dan penjualan obat. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat disertakan dalam rancangan antarmuka. 1. Login. Proses untuk mengakses sistem dengan memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses menggunakan sumber daya komputer tujuan. 2. Menu halaman utama. Menyajikan halaman yang dapat diakses. 3. Halaman data obat. User dapat menginputkan, menghapus, menyimpan, dan mencari data obat yang akan dibeli oleh pelanggan. 4. Halaman penjualan. User dapat menginputkan, menyimpan, dan menghapus data penjualan. User dapat melihat hasil inputan penjualan dan melihat total pembayaran. 5. Laporan. User dapat menginputkan kode obat dan ID pembeli. User dapat melihat hasil inputan laporan penjualan obat. 2.7 Penerapan sistem desain web. Untuk pembuatan website ini dengan menggunakan aplikasi Flutterflow. Jadi di sini terdapat halaman login dari web apotik yang telah kami buat. Kemudian ini ada halaman awal. Terdapat menu dashboard, data obat, penjualan, dan laporan. Kemudian di sini apabila kita memilih halaman data obat, maka akan menampilkan seperti berikut. Kemudian di sini apabila kita memilih halaman penjualan dan pembayaran, maka akan menampilkan seperti berikut. Kemudian untuk apabila kita memilih halaman laporan penjualan, maka akan menampilkan seperti berikut. Di sini dapat mencetak juga laporan penjualan kita. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.